Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita masih membahas poin ke-13 dan masih dari bagian pembahasan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ulun melanjutkan pada pembahasan berikutnya berkaitan dengan medan atau media dakwah yang kemarin kita belum selesaikan, seperti biasa ulun ingin rekap dulu apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu secara singkat berkaitan dengan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan halaman 19 dan 20, poin 12 dan 13. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Qauluhu al-'amalu bihi ay al-'amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifatu min al-iman billah wal qiyamu bi ta'atihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi minal ibadatil khassah wal ibadatil muta'addiyah. Fal ibadatul khassah mithlu as-salati was-shawmi wal hajji wal ibadatil muta'addiyah kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal jihad fi sabilillah wa ma ashbaha dhalik. Wal 'amalu fil haqiqati huwa thamaratul 'ilm. Faman 'amila bila 'ilmin faqad syabaha an-nasara wa man 'alima wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahud. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi, yang kedua mengamalkannya. Kita sudah bahas pada beberapa pertemuan yang lalu berkaitan dengan ada 4 hal yang kita akan pelajari, yaitu al-ilmu. Pertama, ilmu atau mengilmui, yaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Muhammad SAW dan juga agama Islam dan dengan dalil-dalil. Maka yang kedua yang harus kita pelajari adalah mengamalkan ilmu tersebut, yakni mengamalkan konsekuensi dari mengetahui yang berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Makna takwa itu sendiri, baik berupa ibadah-ibadah khusus maupun ibadah-ibadah muta'addiyah. Ibadah-ibadah khusus itu seperti salat, puasa, haji, dan yang lainnya. Adapun ibadah-ibadah muta'addiyah adalah seperti amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, yang baik, dan melarang orang dari perkara yang mungkar. Dan juga jihad di jalan Allah dan yang sejenisnya. Kenapa kemarin itu bom itu bukan jihad di jalan Allah? Karena jelas itu di jalan Tamrin kemarin. Bukan jihad. Karena jihad di jalan Allah, jihad di jalan Tamrin. Oke. Pecahlah belum apa lagi lah. Minum dulu lah. Padahal niatnya tadi kada begayaan kayak minggu lalu. Ya, kita lanjutkan. Pada hakikatnya amal adalah buah dari ilmu. Ulun sebutkan waktu itu satu peribahasa dalam bahasa Arab tentunya. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Artinya inti dari semua yang kita pelajari di kajian ini atau di kajian manapun pian ikut, intinya adalah praktek. Karena itu adalah buah. Karena itu adalah hasil dari yang kita pelajari selama ini. Orang kenapa biasanya kemudian tertimpa penyakit futur atau malas? Itu diantara sebabnya biasanya adalah banyaknya ilmu, banyaknya hadir kajian ta'lim, banyaknya mengikuti tabligh akbar, tapi kemudian tidak ada yang dia amalkan. Akhirnya tidak membekas di hati. Akhirnya mudah sekali dia dihinggapi oleh rasa malas. Kenapa? Karena merasa sudah banyak tahu. Pengajian siapa gerang? Ustadz Fulan. Temanya apa? Tahu dah aku. Kenapa? Karena Anda sering ikut pengajian memang. Karena kita sering ikut ta'lim memang, tapi amalnya enggak ada. Lalu kemudian rasa malas itu muncul karena merasa sudah tahu. Subhanallah. Orangnya kalau misalnya dia mendalami Islam ini, semakin dia dalami Islam ini, semakin dia akan tahu bahwasanya dia belum tahu apa-apa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata beliau rahimahullah, pada hakikatnya amal adalah buah dari ilmu. Barang siapa mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, maka ia menyerupai orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan atau sematkan kepada mereka sifat ad-dallin. Orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena beramal tanpa ilmu. Maka siapapun kaum muslimin, kalau misalnya mengamalkan satu amalan tapi tidak dilandasi dengan ilmu, maka persis seperti orang-orang Nasrani. Ilmui dulu, pahami dulu, mantap kita dengan keilmuannya, baru kemudian kita amalkan.
Karena basicnya yang namanya ibadah itu jangan dilakukan dulu, tidak boleh dilakukan dulu sampai ada perintah, sampai ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian kita beramal dulu, kemudian ketika ditanyakan kepadanya tentang dalilnya, rujukannya, sandarannya, pondasinya, baru cari-cari. Kalau sudah mengamalkan terlebih dahulu, baru kemudian mencari dalil, maka dia akan berusaha mencari dalil yang pas, yang cocok, yang mendukung amalan dia selama ini. Akhirnya semaunya. Padahal kan tidak begitu. Ilmui dulu, pelajari dulu, baru kemudian amalkan. Karena kalau beramal tanpa ilmu, menyerupai orang-orang Nasrani yang Allah Subhanahu wa taala sematkan sifat ad-dhalin, golongan yang sesat, dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdubi 'alaihim Yahudi, dhalin Nasara atau Nasrani. Dan kita sudah sebutkan faedahnya waktu itu. Dan mungkin semua pian pun mendapatkan faedah yang sama dari Ustadz Firanda waktu itu. Ketika ada orang kemudian bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan saja dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghaira al-yahud wan nasara. Kenapa Allah tidak firmankan begitu saja? Ya Allah, berikan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan nikmat, selain jalannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi tidak begitu. Allah ingin terangkan kepada kita sifat mereka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang Yahudi yang dia memiliki ilmu tapi tidak beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang Nasrani ketika mereka beramal tanpa ilmu. Kata beliau rahimahullah, sebaliknya barang siapa berilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka ia menyerupai orang-orang Yahudi. Dua-duanya kita hindari. Qauluhu ad-da'watu ilaihi ay ad-da'watu ila ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'ati Allah ta'ala ala maratibiha ats-tsalath aw al-arba' allati dzakaraha Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. War rabi'atu qawluhu subhanahu wa ta'ala wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Wala budda li hadhihi ad-da'wah min ilmin bi syari'ati Allah ta'ala hatta takuna ad-da'watu an ilmin wa basira. Liqauli Allah subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wal basiratu takunu fi ma yad'u ilayhi bi an yakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukmi asy-syar'i wa fi kayfiyati ad-da'wah wa fi halil mad'u. Poin 13 halaman 20 silakan. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Hal yang ketiga yang wajib dan sangat penting kita pahami selain ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang agama Islam dan semuanya kita pelajari dengan dalil-dalil, baik itu dalil sam'iyah yang berkaitan dengan wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau dalil an-nadhariyah, dalil yang berdasarkan renungan dan penelitian. Dua, kita dakwahkan ilmu yang kita pelajari tadi. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, berdakwah kepadanya. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dakwah kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan 3 atau 4 tingkatan. Kita akan sebutkan maksud 3 atau 4 tingkatan ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik atau nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini 3 level dakwah pertama. Berdakwah atau menyeru kepada segenap manusia, mungkin lingkup yang paling dekat atau paling kecil adalah keluarga, suami, anak, istri, dengan hikmah. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu faedah dari tafsir As-Sa'di, di antara bentuk dakwah dengan hikmah atau kebijaksanaan atau bijaksana dalam berdakwah, 1, ad-da'watu bil ilmi. Berdakwah dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Ilmu di sini maksudnya ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i tentunya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah itu harus dengan ilmu. Artinya dai harus mengilmui dulu ilmu yang akan dia sampaikan. Tidak mesti kemudian harus di mimbar-mimbar, tidak. Dakwah bisa berbagai macam bentuknya, tapi ingat ketika kita menyampaikan harus dengan ilmu. Bukan asal-asalan, apalagi dengan kebodohan, apalagi cuman kemudian mengikuti kebiasaan, adat istiadat atau kebiasaan nenek moyang. Tidak. Yang namanya dakwah harus dengan ilmu. Itu di antara makna hikmah dalam berdakwah. 1, berdakwah dengan ilmu. 2, berdakwah, siapa yang ingat? Taqdimul aham 'alal muhim. Mengedepankan, memprioritaskan perkara-perkara yang lebih penting dibandingkan yang penting. Ulun contohkan kemarin berkaitan dengan ketika pian ingin mendakwahi teman-teman pian yang sesekali berjilbab, yang jilbabnya masih kurang baik, tapi di saat yang sama dia sering melalaikan salat. Mana yang lebih penting? Salat. Ajak dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantapkan pemahaman dia dulu akan bahwasanya kewajiban dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di muka bumi ini? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedepankan yang lebih penting dibandingkan yang penting. Kita mendakwahi teman kita untuk berjilbab, kita mendakwahi teman kita untuk menutup aurat dengan baik, penting. Tapi kemudian supaya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih penting. Kalau orang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua perintah, semua larangannya niscaya akan lebih mudah dia terima karena basicnya dia sudah cinta sama Tuhannya. Yang ketiga, di antara bentuk kebijaksanaan atau bijaksana dalam berdakwah atau hikmah dalam berdakwah, mendakwahkan sesuatu, menyampaikan dakwah tersebut dengan pemahaman yang mudah mereka pahami, dengan gaya bahasa yang mudah mereka pahami. Turunkan level Anda jika lawan bicara Anda memang adalah orang yang mungkin pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat seperti Anda. Orang yang Anda dakwahi mungkin orang tua, maka beda cara berbicaranya. Orang yang Anda dakwahi mungkinlah orang yang masih muda bahkan terpelajar, beda cara menghadapinya. Orang yang Anda hadapi adalah misalnya bahkan anak kecil, beda Anda kemudian cara berdakwahnya. Tapi ingat, kata Nabi Muhammad, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nasa biqadri uqulihim, atuhibbu ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Ajaklah manusia berbicara menurut kadar akalnya. Ketika Anda berpendidikan tinggi, Anda harus turun level. Bukan orang itu yang kemudian Anda paksa naik ke level Anda, susah.
Ajak mereka berbicara menurut kadar akal mereka, yang mudah mereka fahami. Tidak perlu kemudian selalu diselipkan bahasa atau kata-kata dalam kamus bahasa Indonesia populer. Susah mereka memahaminya. Biasa saja. Dan kemudian di antara hikmah dalam berdakwah, selalu sertakan kelembutan dalam berdakwah. Kalau kita keras, semua orang akan lari dari dakwah ini. Ketika kita lembut pun orang bisa lari, apalagi kemudian keras. Nabi Muhammad adalah orang yang paling lembut dalam berdakwah. Tapi tetap ada yang menolak, bahkan beliau diusir dari tempat beliau sendiri. Tapi beliau kemudian mendapatkan refreshing dari Allah Subhanahu wa taala karena tugas beliau hanya menyampaikan. Dan ingat, semua tugas kita juga hanya menyampaikan. Tapi sebisa mungkin menyampaikan dakwah kepada orang yang kita cintai, suami, istri, anak, teman, saudara, ayah, ibu, sampai mereka faham. Ketika mereka sudah faham, maka tugas kita kala itu sudah selesai. Karena mereka nanti tidak bisa kemudian berdalih atau berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, belum ada yang menyampaikan kepada saya perintahmu yang ini. Ya Allah, belum ada yang menasihati kepada saya perintahmu yang itu." Tidak bisa mereka beralasan begini. Kenapa? Karena Anda sudah menyampaikan dan mereka faham kalau di dunia. Tahapan kedua, al-mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Artinya adalah menyampaikan perintah Allah atau larangannya, menyampaikan perintah Nabi Muhammad atau larangannya, disertai dengan janji dan ancaman, disertai dengan at-targhib wa tarhib, motivasi atau dorong orang untuk melakukan amalan tersebut dengan menyebutkan janji-janji. Takut-takuti orang untuk meninggalkan amalan tersebut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang baik. Ketika menyampaikan perintah atau larangan, disertakan dengan janji dan ancaman, kabar gembira dan juga peringatan. Karena itu adalah ciri dakwah Nabi dan Rasul. Yang terakhir, baru kemudian level yang terakhir, yakni level ketiga, berdakwah dengan jidal atau berdebat. Walaupun kata Nabi Muhammad SAW, aku menjamin tempat di pinggiran surga untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam kondisi benar. Kalau debatnya debat kusir, debat yang berkepanjangan, tidak ada ujungnya, tidak perlu kemudian kita masuk dalam perdebatan tersebut. Cukup dialog, adu argumentasi 1-2, cukup. Dengan cara yang baik. Dan di antara makna dengan cara yang baik, berdebat menggunakan dalil yang dipakai oleh orang. Berdebat menggunakan dalil yang dipakai oleh dia, selama dalilnya itu adalah sahih. Karena terkadang orang itu menggunakan hadis yang sahih atau ayat, tentunya pasti sahih, tapi dengan makna, dengan pemahaman yang mereka mau, padahal enggak begitu maknanya. Gunakan ayat yang sama, gunakan hadis yang sama selama hadis itu sahih, ya, bukan hadis yang palsu, bukan hadis yang lemah. Terkadang orang kemudian beralasan dengan amalan dia tertentu berlandaskan hadis yang sahih, tapi sebenarnya tidak seperti itu pemahamannya. Terkadang di hadis yang sama adalah bantahan untuk orang tersebut. Ulun sering contohkan dengan kasus, yakni tatabbu'nya atau bagaimana sikap Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia menelusuri situs di mana Nabi Muhammad SAW pernah tinggal, pernah singgah, dan lain sebagainya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Umar bin Khattab, dia menelusuri semua jejak Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah stop di mana, Nabi pernah nginep di mana, Nabi pernah buang air kecil di mana, dia ikuti. Salahnya orang itu memahaminya adalah bahwasanya tidak seperti prakteknya Abdullah bin Umar bin Khattab.
Dia ketika safar kemudian melewati satu kota, di mana Nabi Muhammad ketika safar melewati kota tersebut juga, Nabi Muhammad stop untuk istirahat, Abdullah bin Umar bin Khattab stop untuk istirahat. Nabi Muhammad stop di tempat tertentu untuk tidur, dia stop di tempat tersebut untuk tidur. Nabi Muhammad stop di tempat yang lain untuk buang air kecil, dia stop juga untuk buang air kecil. Cuma air kecil. Praktek Abdullah bin Umar bin Khattab persis seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, tidak lebih. Riwayatnya sahih, kejadiannya sahih, bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Tapi kenapa kemudian orang memahaminya salah? Di tempat di mana Nabi Muhammad SAW ketika safar pernah stop, tak taunya mereka stop di situ, tapi ibadah di situ. Salat di situ, zikir di situ, enggak. Di tempat di mana Nabi Muhammad SAW pernah buang air kecil, dia juga stop di sana, tapi tidak buang air kecil. Dia salat di situ, nah ini enggak benar jadinya. Jangankan Nabi Muhammad, Abdullah bin Umar bin Khattab pun Anda tidak ikuti praktek beliau. Ketika beliau adalah seorang sahabat dan prakteknya adalah sunnah. Tapi subhanallah, beliau melakukan cuma yang dilakukan Nabi Muhammad, tidak lebih. Dan padahal rata-rata para ulama yang senior di kalangan para sahabat tidak suka dengan perbuatannya Abdullah bin Umar bin Khattab. Bahkan bapaknya sendiri tidak setuju dengan perbuatan anaknya. Kayak Pak Ustadz, kalau misalnya pas safar kemudian melewati satu masjid, Nabi Muhammad ujar sholat di situ, sholat karena memang kalau kita lewat sana dan bertepatan dengan waktu sholat. Tapi kalau misalnya sengaja meluangkan waktu mendatangi tempat tersebut untuk sholat di sana, karena Nabi Muhammad dulu pernah sholat di sini, para sahabat tidak pernah melakukan. Kata Umar bin Khattab, bapaknya tadi, kalau misalnya Anda melewati tempat tertentu, masjid tertentu, kemudian memang bertepatan dengan waktu sholat, dan masjid itu dulu Nabi Muhammad pernah sholat di sana, ya sholat aja. Kenapa? Karena memang bertepatan waktu sholat. Berapa banyak orang di Mekah atau Madinah rela meninggalkan Masjid Nabawi, rela meninggalkan Masjidil Haram demi mengunjungi situs-situs tertentu di mana Nabi Muhammad pernah datang ke sana. Naik ke Jabal Nur, masuk ke Gua Hira. Subhanallah, tempat-tempat ini tidak pernah kemudian disebutkan bahwasanya Allah memfirmankan tempat tersebut ada berkahnya kemudian kita boleh tabarruk. Kalau cuma sekedar tahu dari bawah pun bisa. Oh itu Jabal Nur. Oh itu Jabal Rahmah. Oh di sana ada Gua Hira. Cukup. Ini tidak, terkadang prakteknya sampai kemudian khusus meluangkan waktu datang ke sana, sesampainya di sana salat, zikir, doa, dan tidak lupa menyematkan yakni nama kita tertanda Surti dan Tejo. Ngapain? Kadang-kadang bukan pakai spidol, pakai pilok. Niat benar orang. Rupanya mbah naik ke sana, di piloknya batu. Suat. Jarwo. Banjar Jawa. Ngapain? Subhanallah. Oke. Kemudian level yang keempat adalah jidal terhadap non-muslim. Dan ini mungkin tidak banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Sebagian saja yang memiliki kemampuan seperti ini. Khususnya seperti Ahmad Didat, sekarang mungkin yang lagi ngetren Zakir Naik atau Yusuf Estis dan lain sebagainya. Mereka level dakwahnya sampai mendebat bahkan yang non muslim. Wallahu a'lam bishawab. Dakwah tersebut harus berbekal pengetahuan terhadap syariat Allah, sehingga dakwah tersebut berdasarkan ilmu dan basirah atau pengetahuan yang jelas datangnya, pengetahuan yang jelas dan dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku, jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah. Dengan hujjah yang nyata. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada umat manusia, ini adalah jalanku, ini agamaku. Aku menyeru kepadanya. Orang-orang yang mengikuti aku pun menyeru kepadanya. Agama Allah Subhanahu wa taala ala basirah, berdasarkan basirah, ilmu pengetahuan yang jelas, dalam. Bukan asal-asalan. Bukan katanya dan katanya. Bukan kemudian peninggalan nenek moyang.
Bukan dengan adat istiadat, tidak, dengan basirah, dengan ilmu. Karena Islam ini agama wahyu. Kalau sudah berbicara tentang Islam, maka Anda berbicara firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dan Anda akan tanda tangani firman itu, dan Anda akan tanda tangani sabda itu. Maka tidak boleh main-main. Yang dimaksud basirah dalam dakwah adalah hendaknya seorang dai mengetahui hukum-hukum syariat, walaupun misalnya belum tahu semuanya, ya kita dakwahkan yang kita tahu. Tidak bisa kemudian kita menunggu sempurna, menunggu baik. Kalau nunggu sempurna dulu, menunggu baik dulu, kata Imam Ibnu Hazm, maka tidak ada orang yang ingin berdakwah. Kalau nunggu sempurna dulu, nunggu baik dulu, nunggu faham semua hukum Allah dulu, siapa kemudian yang akan berdakwah? Maka mulai saja untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud basirah dalam dakwah adalah hendaknya seorang dai mengetahui hukum-hukum syariat, cara berdakwah dan kondisi orang yang didakwahi. Cara berdakwah dengan hikmah tadi, kondisi orang yang didakwahi, kita harus lihat level pemahaman yang mereka miliki. Beda berbicara kita dengan orang tua. Orang tua pun antara abah dan mama beda cara kita menyampaikan, karena mungkin level mereka juga berbeda pengetahuannya. Berdakwah dengan istri dan suami berbeda. Berdakwah kepada anak-anak juga berbeda. Kepada teman juga beda semuanya. Maka dai, siapapun penyuruh kepada Islam, harus mengetahui kondisi orang yang dia dakwahi. Nah, kemudian kemarin sebagai penutup kita sebutkan sebagian di antara poin berikut ini berkaitan dengan medan dakwah. Wa majalatud da'wati katsiratun minha ad-da'watu ila Allah Ta'ala bil khitabah wa ilqa'il muhadarat wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat wa minha ad-da'watu ila Allah bi halaqatil ilm wa minha ad-da'watu ila Allah bit ta'lif wa nashr ad-din an tariq at-ta'lif. Medan dakwah itu banyak sekali. Di antaranya dakwah kepada Allah lewat pidato dan penyampaian ceramah-ceramah seperti sekarang. Dakwah dengan menulis makalah-makalah, ulun contohkan kemarin bahkan mungkin dengan yang paling pendek, status di Facebook, status di Twitter, atau mungkin bikin foto yang bagus, foto dakwah, kemudian disebarkan di Instagram. Dakwah dengan membuat halaqah-halaqah atau kajian ilmu. Dakwah dengan karya tulis, bikin tulisan. Dan penyebaran agama lewat karangan. Dakwah kepada Allah dengan majelis-majelis khusus seperti sekarang. Ada bahkan mungkin banyak orang mungkin ya, ketika pengajian itu di masjid, mungkin mereka agak enggan atau merasa kurang nyaman. Tapi ketika pengajian itu mungkin seperti sekarang di rumah salah seorang jamaah, maka mereka mungkin akan lebih nyaman untuk datang. Apalagi kalau misalnya masuk pada perdebatan atau perselisihan di kalangan para ulama tentang perempuan haid boleh masuk masjid atau tidak. Maka ketika ada pengajian seperti ini, tidak ada alasan, mereka bisa datang tetap. Dan Nabi Muhammad SAW melakukannya. Ya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah ke rumah-rumah. Walaupun tentunya tidak ke semua rumah. Nabi Muhammad minta mereka tentukan satu tempat. Karena para kaum muslimat kala itu juga komplain kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta didakwahi. Dan Nabi Muhammad menyarankan kepada mereka pilih satu tempat. Dan Nabi Muhammad mendatangi dan berdakwah di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Berikut pengajian kita hari ini. Di halaman 21. Wa minha ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala fil majalisil khassah. فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة إلى الله ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال. Jika seseorang duduk dalam satu majlis dalam berdakwah misalnya, maka ia merupakan peluang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaknya dengan cara yang tidak membosankan dan memberatkan. Kita akan sebutkan keterangan beliau bagaimana dakwah yang tidak membosankan
dan memberatkan. Wa yuhsalu hadha bi an yu'rida ad-da'iyatu mas'alatan ilmiyyah 'ala al-jalisina thumma tabtadi'u al-munaqashah wa ma'lumun anna al-munaqashah was-su'al wal-jawab lahu dawrun kabirun fi fahmi ma anzala Allah 'ala rasuli wa tafhimi. Hal itu misalnya sang dai melemparkan permasalahan ilmiah kepada yang hadir di majelis itu untuk kemudian dijadikan bahan diskusi. Dan semua tahu bahwa diskusi serta tanya jawab memiliki peran penting dalam memahami dan memahamkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Metode as-su'al wal jawab, metode berdakwah dengan pertanyaan dan jawaban, Nabi Muhammad terlalu banyak contohnya. Karena ketika kemudian kaum muslimin kala itu para sahabat ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, mereka betul-betul akan mendengarkan. Contoh misalnya ketika Nabi Muhammad bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Dan Nabi Muhammad sampai mengulangi lafadznya itu, kata-katanya itu sampai 3 kali. Maukah kalian aku beritakan tentang dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Nah, ketika metodenya seperti ini, dengan sebuah pertanyaan seperti ini, orang-orang akan mempersiapkan apa yang akan disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dia akan mempersiapkan diri dengan jawaban yang akan disampaikan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan jawabannya, para sahabat akan menangkapnya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, terkadang ini kita lakukan atau praktek ini kita lakukan, dakwah dengan soal wal jawab, itu kan di akhir kita buka tanya jawab. Selain terkadang ustadznya yang nanya supaya dia tahu ini yang majelis ini betul-betul paham atau tidak, atau memang ada perkara yang tidak disampaikan dengan jelas kemudian dipertanyakan. Kata beliau rahimahullah di sini, dan semua tahu bahwa diskusi serta tanya jawab memiliki peranan penting dalam memahami dan memahamkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ya, pernah ada seorang datang pada Nabi Muhammad SAW. Dia waktu itu ingin membunuh istrinya karena ketika melahirkan anaknya berkulit hitam. Dia dan istrinya kulitnya putih. Ketika lahir kulitnya hitam. Dia langsung ingin bunuh istrinya. Ya basicnya pemahaman simpelnya, saya kulitnya putih, istri putih, ya lahir kalau bisa ya putih, standar. Tapi ketika terlahir warnanya hitam. Wah, anak siapa nih? Dia mau main langsung bunuh saja. Perhatikan bagaimana metode Nabi Muhammad SAW mendakwahi orang ini. Yang sedang marah, yang sedang ingin membunuh istrinya, yang sedang emosi. Kata Nabi Muhammad SAW, apa kamu punya onta? Punya ya Rasul. Warnanya rata-rata apa? Ya warna standar. Warna coklat muda ya, warna krem ya, standar ya. Kata Nabi Muhammad, ada warna lain enggak? Ada enggak warna lain? Di tubuh onta itu sendiri ada enggak warna lain? Ada wahai Rasul. Gimana itu bisa terjadi? Nabi Muhammad ajak dia berdialog supaya dia faham. Karena kalau Nabi Muhammad menerangkan dari awal, ini sudah takdir, Allah sudah takdirkan anak Anda hitam, enggak paham dia. Allah sudah tentukan anak Anda berkulit warna hitam, enggak paham dia. Karena dia badu. Nabi Muhammad menurunkan level dia ajak orang ini berdialog dengan sesuatu yang dia mudah fahami. Kamu punya onta enggak? Punya wahai Rasul. Warnanya apa? Ya standarnya warna onta, seperti yang kita tahu sekarang misalnya. Ada warna lain enggak? Ada wahai Rasul. Kenapa bisa begitu? Nabi Muhammad ajak dia berdialog. Oh, mungkin
Mungkin ada keturunan yang warna seperti itu wahai Rasul. Kamu ngerti sekarang. Mungkin seperti itulah yang terjadi pada anakmu. Kakek buyut dia ada yang hitam. Baru ngerti dia. Nabi Muhammad ajak dia berbicara dengan kasus yang lain dulu supaya dia faham. Rubama asabahu irkun. Ya Rasul, mungkin nih ada unsur keturunan dari yang lalu onta saya ini. Nah, begitulah yang terjadi kepada anak kamu. Mungkin kakek buyutnya ada yang dari Afrika, makanya misalnya seperti itu ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dari semua tanah atau pasir atau dari tanah liat dari ujung barat sampai timur. Allah kumpulkan, baru Allah kemudian buat atau ciptakan Nabi Adam. Makanya kemudian anak turunannya ada yang warnanya hitam, ada merah, ada kuning, ada putih, ada yang biru. Ada nggak makhluk Allah yang biru? Ada. Smurf kan warnanya biru. Smurf biru ya. Ada yang hijau, hulek kan hijau itu. Nggak, maksudnya warna-warna kulit sudah dari sononya. Karena Allah basicnya ciptakan Nabi Adam dari banyak unsur. Ada yang rambutnya lurus gitu ya, Korea gitu ya, tanpa catok dia lurus rambutnya gitu. Nanti ada yang bergelombang gitu ya. Ada yang kribo, sisir aja kalau masuk nggak bisa keluar. Wah. Allah ciptakan semuanya. Tapi subhanallah ya, selurus-lurusnya rambut orang Korea tanpa catok, itu pasti bulu keteknya tetap keriting tuh. Allah saya. Kita lanjutkan ya. Nanti diedit yang bagian tadi diedit. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dari semua unsur tanah. Makanya anak cucunya berbeda-beda. Dan ulun pernah sebutkan satu faedah bahwasanya Nabi Adam tidak memiliki atau tidak punya anak cuma Qabil dan Habil dan dua saudara perempuannya saya tidak. Banyak anaknya Nabi Adam anaknya itu banyak. Disebutkan di banyak riwayat, disebutkan bahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam An-Nihayah. Hawa setiap hamil itu mesti hamilnya itu kembar. Kembarnya mesti kembar pengantin. Jangan ada kemudian pertanyaan di benak ini, berarti zaman Bahar itulah saudara dengan saudara yang lain kemudian mereka berhubungan. Wah, ini berarti incest dong, haram. Nah, ini jadi masalah. Syariat Nabi Adam dengan syariat Nabi Muhammad beda. Kalau anaknya Nabi Adam kemudian tidak melakukan hal yang seperti ini, apa pian semuanya ada sekarang? Enggak bakal ada. Bisa jadi kemudian, sangat mungkin, bahkan seperti itulah seharusnya syariat sebelum Nabi Muhammad bukan syariat Nabi Muhammad. Jadi jangan Anda kemudian bawa kasus incest, hubungan saudara, kemudian Anda permasalahkan hubungan saudaranya anak Nabi Adam. Kenapa? Waktu itu belum diharamkan dan itu harus dilakukan. Bahkan menutup aurat di zaman Nabi Musa belum disyariatkan. Nabi Musa mandi di pinggir, di sungai, di pinggir jalan, telanjang. Beda syariatnya. Tapi kalau misalnya syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diulangi di dalam Al-Quran, maka itu menjadi syariat kita. Tapi kalau tidak, berarti itu syariat yang terpisah, yang sudah dihapuskan semuanya dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Orangnya biasanya yang pemikirannya rancu, orang yang biasanya punya otak yang menyimpang, dia dalam pembahasan seperti ini akan masuk dan kemudian memberikan syubhat, keraguan-raguan di hati kaum muslimin. Iilah, kenapa yolah? Iilah, enggak. Sama seperti kasus di malam misalnya. Ada perdebatan gitu ya di grup tertentu, kemudian salah seorang di antara mereka bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana ini soal kasus bahwasanya kita dihalalkan kemudian untuk menikah dengan sepupu. Iya, tapi kenapa kemudian dengan keponakan nggak boleh? Kasusnya adalah Ali menikahi Fatimah. Itu bukan keponakan. Nabi Muhammad, Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW. Ali anak pamannya, Fatimah anak Nabi Muhammad. Jauh. Bukan saudara lagi sudah.
Walaupun memang yakni sebagian orang di zaman sekarang ini sangat tidak menganjurkan, karena terkadang kemudian anaknya terlahir tidak sempurna. Gabungkan saja dua ilmu tersebut. Tapi yang jelas dalam syariat Islam, sepupu bukan mahram, anak paman bukan mahram. Boleh kita kemudian menikah dengan anak paman. Mereka seperti kemudian menyamakan kasusnya seperti itu. Bahwasanya Ali dan Fatimah itu seperti menikahi keponakan. Seorang paman menikahi keponakan. Tidak. Kalau dengan keponakan tentu tidak boleh. Mereka jauh. Walaupun misalnya masih di ring yang sangat dekat. Fatimah anak Nabi Muhammad, Ali anaknya paman beliau Abu Thalib. Jauh. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Tapi tentunya kalau misalnya kita menikah dengan yang lebih jauh, maka jauh akan lebih baik. Walaupun tidak dilarang kemudian menikahi sepupu, no problem. Wallahu a'lam bissawab. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang terjadi, betul-betul terjadi, anak yang terlahir dari pernikahan yang sangat dekat, hubungan darahnya kemudian cacat, itu kasus per kasus. Enggak semua orang begitu. Iya. Contohnya Ali bin Abi Thalib, semua anaknya banyak dan semuanya sehat, no problem. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun akan lebih bagus kalau misalnya Jawa sama Banjar, kan enak tuh, jauh. Banjar sama Bugis misalnya, wah jauh, mantap itu. Banjar sama Batak, wah mantap itu. Orang Banjar tapi tegas sekalinya, Batak lakinya, wah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Dan semuanya tahu bahwa diskusi serta tanya jawab memiliki peranan penting dalam memahami dan memahamkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Bahkan mungkin lebih mengena daripada penyampaian pidato atau ceramah yang hanya satu arah seperti biasa terjadi. Ya, betul. Tanya jawab, dialog dan lain sebagainya itu lebih mengena biasanya. Karena itu kasus yang mereka kemudian alami. Dan para sahabat, kalau memang ada perkara yang mereka tidak pahami, mereka tanya. Mereka akan bertanya. Jadi bukan berarti tidak boleh bertanya. Cuman, jangan kemudian ketika perkara itu sudah jelas, masih kita tanyakan. Ini enggak benar. Kasratus soal, larangan Nabi Muhammad SAW untuk kasratus soal, banyak bertanya. Itu dalam perkara yang sudah jelas kok ditanyakan juga. Jangan ya. Itu nanti akan seperti Bani Israil. Perintah sudah jelas, suruh menyembelih sapi betina, tapi mereka banyak tanya. Ketika ada perintah menyembelih seekor sapi betina, sembelih, selesai. Itu perintah Allah, perintah Tuhanmu. Maka selesai urusan. Tapi ketika banyak bertanya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tas'alu an syai'in in tubtalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu, jika kalian mendapatkan jawabannya akan buruk untuk kalian sendiri, memberatkan kalian sendiri. Seperti Bani Israil. Disuruh, kata Nabi Musa, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Jelas sapi betina. Binatangnya sapi, kemudian betina. Cukup. Itu sangat jelas. Tapi mereka minta detail. Umurnya berapa? Kemudian Allah tentukan umur. Akan tambah susah mencari sapi betina dengan umur yang Allah tentukan. Tak taunya umurnya sudah didapat, nanya lagi, warnanya apa? Bikin susah sebenarnya. Akhirnya mereka harus mencari sapi betina dengan umur sapi betina, umur tertentu dan warna yang Allah kehendaki. Tambah susah. Kenapa? Karena banyak tanya. Dapat warna yang Allah kehendaki, masih nanya juga, pernah bajak sawah atau tidak? Subhanallah. Nyusahin.
Jangan seperti itu kalau kita ingin bertanya. Kalau perkara sudah jelas, sami'na wa ta'na. Sama seperti praktek para sahabat. Ketika mereka tidak bertanya, berarti mereka menganggap ini sudah jelas. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan makna yang mereka tidak ketahui, maka mereka akan bertanya. Contoh yang lain misalnya tentang soal jawab. Nabi Muhammad suatu ketika pernah tidur-tiduran di masjid antar salat. Kemudian ketika terbangun beliau tersenyum. Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar bahasa Arab para sahabat ngerti. Dari kata bahasa Arab kafir banyak. Tapi begitu Nabi Muhammad bertanya, wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi Muhammad, aku waktu tidur tadi, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya kepadaku. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Nabi Muhammad, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Tidak tahu ya Rasul. Huwa nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sungai ini memiliki dua mizab. Sungai ini memiliki dua pancuran. Dari pancuran itu keluar turun menjadi telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana insyaallah semua kita akan meminum air darinya. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Haudhi masirata syahr." Telagaku itu panjangnya sejauh seseorang melakukan perjalanan sebulan lamanya. Kalau dengan jalan kaki atau misalnya dengan onta atau kuda di zaman itu kurang lebih 1 bulan. Sebulan lamanya itu kurang lebih 16 sampai 20-an. Bukan 20, 16.400. Iya. 16.000 atau sampai 20.000 kilometer. Jauh. Panjang sekali. Bahkan kata Syekh Salim bin Eid al-Hilali, panjangnya dan lebarnya sama. Dan itu dalil bahwasanya, yakni telaga Nabi Muhammad bentuknya kotak. Kata Nabi Muhammad SAW, ma'uhu abyad minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Enggak perlu dibayangkan, enggak bisa akal kita membayangkan. Rihuhu atyab minal misk, baunya itu lebih wangi daripada misik. Rasanya itu lebih manis dibandingkan madu. Enggak bisa dibayangkan, putih daripada susu, manis pada madu, lahak banarai, itu pemikiran kita. Atau kemudian lebih wangi dibandingkan misik. Enggak bisa kita bayangkan. Karena memang ya, yang namanya wangi dari sebuah minuman itu menggugah selera. Mungkin di antara pian yang pernah melihat bagaimana orang ngetes wine, anggur itu yang sudah diendapkan berpuluh-puluh tahun biasanya. Pak, mau wine? Boleh? Tahun berapa itu? Ini wine tahun 1825, Pak. Wah, zaman Diponegoro dong. Coba yang 1830. Diponegoro juga. Oke. Ketika dituangkan, mesti kalau minum wine, gelasnya model-model begini nih. Atau yang lebih bulat lagi gitu ya. Nanti pasti dituangnya sedikit, pelit banget. Dituangnya sedikit. Mesti digoyang-goyang. Ya, habis itu dicium baunya. Bau jengkol. Mesti dicium, karena baunya itu biasanya menggugah selera. Makanya orang kemudian meminumnya. Itu kenapa kemudian air yang ada di telaga Nabi Muhammad, beliau sifati detail dengan sifat ini sebuah minuman yang menggugah selera. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan kemudian lebih wangi dibandingkan baunya misik. Misik tahu Bu ya? Yang ulun pernah baca di kamus itu banyak terjemahan memang. Ustaz Syafiq Ba Salama beliau terjemahkan dari kamus juga sebenarnya. Bisul yang ada pada kijang.
Beliau terjemahkan dengan bisul. Yang ulun pahami itu seperti kantung sebenarnya. Kantung isinya minyak. Dan itu akan dia miliki setelah dia kemudian mendatangi kijang betina. Setelah selesai, baru kemudian kantung itu tumbuh. Di bagian salah satu pahanya di bagian dalam. Caranya ada yang kemudian ditangkap kijangnya. Cara yang lain, kijang itu nanti akan merasa mungkin gatal ya, dan dia akan garuk-garukan kantung tadi ke batu. Di batu itulah kemudian cairan tadi akan mengering, disitulah kemudian ditoreh dan menjadi bibit minyak wangi. Itu kalau dia geser-geserkan ke batu, ya mungkin gampang mencarinya. Tapi kalau yang lagi lari, wah, kijang susah, Bu. Kijang itu tidak bisa disalip. Pian salip kijang lagi, salip kijang lagi. Iya, kalau nggak Innova ya Avanza. Mobilnya nggak bisa disalip, kijang terus. Kijang itu susah ditangkap. Gimana kemudian nangkapnya, kemudian ngambil misiknya. Makanya kan mahal banget. Misik itu, Bu, dicoletkan di Banjarmasin nih misik. Set, Banjar udah nyium, Bu. Subhanallah, lebay ya. Pokoknya wangi sekali. Air telaga Nabi Muhammad itu lebih wangi daripada itu. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, di awal tadi disebutkan wakizanu kanujumis sama. Cangkir-cangkir, gelas-gelas yang ada di situ itu jumlahnya seperti bintang gemintang. Banyak sekali. Gak bakal kemudian seorang akan rebutan atau ngantri gelas orang lain. Kata Nabi Muhammad, man syariba minhu lam yadma abada. Yang minum dari telaga tersebut tidak pernah akan haus selamanya. Subhanallah. Itu kenikmatan sebelum surga. Perhatikan, telaga itu kejadian sebelum surga. Dan telaga itu airnya turun dari mizab, atau mizab itu mungkin melihat Ka'bah lah. Melihat Ka'bah ada mizabnya satu. Kalau hujan air ngucur dari sono. Ya, pancuran. Cuman terkadang kalau misalnya ada hujan di Mekah, ada saja sebagian kaum muslimin yang akidah menyimpang, ketika hujan kemudian air mengucur dari mizabnya atau pancurannya Ka'bah itu, wah, berebut pengen mandi. Subhanallah. Ka'bah adalah tempat yang diberkahi, tapi mencari berkahnya enggak seperti itu. Mencari berkahnya Ka'bah cuma Hajar Aswad. Mencari berkahnya Ka'bah, sentuh Rukunul Yamani. Mencari berkahnya Ka'bah, tawaf Anda di sana. Mencari berkahnya Ka'bah, salat Anda di sana. Bukan kemudian mandi dengan air yang turun dari mizab atau pancuran. Nah, air di telaga Nabi Muhammad turun dari pancuran, dan itu dari Al-Kautsar, sungai di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, "A'tainaka." Inna a'tainaka, sesungguhnya Muhammad kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Padahal kan Allah akan berikan nanti di hari kiamat. Tapi Allah Subhanahu menyebutkan dengan istilah fi'il madhi. Kata kerja lampau, past tense kalau bahasa Inggrisnya. Allah menyebutkan kami telah berikan kepadamu sungai di surga Al-Kautsar. Kata para ulama, ini menunjukkan kepastian bahwasanya Nabi Muhammad akan diberikan kenikmatan memiliki sungai di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk tanya jawab itu yang digunakan Nabi Muhammad SAW supaya orang itu pengen tahu, supaya orang itu betul-betul siap untuk menerima jawaban Nabi Muhammad. Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Enggak tahu ya Rasul. Al-Kautsar itu begini. Tahukah kalian atau maukah kalian aku beritakan dosa besar yang paling besar? Ya Rasul. Dosa besar itu adalah, di metode tanya jawab ini adalah metode yang sangat baik. Kita lanjutkan. Wa da'wah ila Allah Subhanahu wa ta'ala hiya wadhifatur rusul alaihimus salatu wassalam wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Fa idza 'arafa al-insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manna Allah Subhanahu wa ta'ala bit-tawfiq lidzalik fa inna 'alaihi as-sa'yu fi inqadhi ikhwanihi bi da'watihim ila Allah wa liyubashshira bil khair. Dakwah kepada Allah
adalah tugas para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Tidak ada di buku tapi silakan catat An-Nahl 36. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tugas para rasul adalah berdakwah, menyuruh, mengundang orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pian juga harus lakukan. Menyuruh orang untuk mengesahkan Allah. Mendakwai orang untuk mentauhidkan Allah. Tugas kita semuanya. Jadi jangan kemudian bermimpi bahwasanya Indonesia ini akan menjadi negeri Islam yang ditegakkan kemudian khilafah Islamiyah kalau syirik masih merajalela. Bujur ya? Merajalela ya? Oh iya, merajalela. Iya. Di sini ada tuh. Apa itu? Pecel lele, lela. Kalau kemudian kesyirikan masih tersebar luas dan kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW masih ditinggalkan, nggak bakal. Allah tidak akan berikan itu kepada kita. Makanya tugas kita semuanya. Ulun tahu ya, sejak awal 90-an, sekarang 2016, dakwahnya Ustaz Yazid itu akidah. Ayo Pin, berapa puluh tahun itu? Ya, minimal 30-an sudah. Karena orang itu harus selalu diingatkan. Kita sering lupa. Bahkan dalam perkara akidah mungkin kita sering lupa. Makanya dakwah tauhid, mendakwahkan kepada orang supaya kemudian orang itu mengesahkan Allah, keyakinannya bagus, rukun imannya mantap, itu selalu. Makanya ya, ulun bingung ke masjid-masjid tertentu itu. Ulun ingin sebutkan gak enak ini. Ya pokoknya masjid itulah. Yang selain masjid NU pokoknya. Merasa kok kemudian diambil alih oleh dakwah-dakwah kita. Padahal sejak tahun 2008 sudah gak bisa ceramah di masjid-masjid itu. Ulun terakhir tahun 2012 gak bisa kemudian ceramah di masjid-masjid itu. Dan dari awal ulun berdakwah 2005 sampai sekarang yang ulun sampaikan rukun iman. Kalau masjid-masjid itu mau kemudian meng-cross check apa yang pernah ulun sampaikan, semuanya tentang rukun iman. Anda terancam apa dengan dakwah saya? Iman kepada Allah sampai iman kepada takdir, bahkan terkadang tidak selesai di masjid tertentu sampai iman kepada Rasul, pagat. Di masjid tertentu sampai iman kepada malaikat saja, pagat. Yang paling jauh itu di salah satu masjid mereka itu iman kepada hari kiamat sampai tinggal takdir saja, pagat. Apa yang mereka harus takutkan dengan dakwah ini? Kenapa? Ulun mengajak kemudian keimanan kita tambah baik. Tidak pernah ulun bahas fikih, Yang mungkin itulah poin yang mereka tidak setuju dengan sebagian dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau misalnya fitnahnya ingin mengambil alih, ingin berkuasa, boro-boro saya mimpin masjid aja nggak mau, susah. Pernah satu kali dipilih menjadi ketua masjid Imam Syafi'i. Ya Allah, pusing sekali. Mikirin materi dakwah juga, mikirin masjid juga. Karena semua komplainan tentang masjid masuknya ke ulun. Ustaz, kayak apa kalau kita misal nukar ini, ada duitnya, ada tukar. Ulun nggak mau mikir lagi. Ustaz, kayak apa kalau misal diadakan itu? Oh bagus ya kah? Bagus. Duitnya ada, tukar. Lu nggak mau pusing. Akhirnya mereka, wah ketua yang sekarang enak nih. Ya enak, saya nggak pengen pusing sebenarnya. Duitnya ada, tukar aja. Lu basicnya nggak mau pusing, nggak mau dialog. Kayak apa nih? Baik, buruk, madaratnya, manfaatnya enggak. Ada kah duitnya? Ada, tukar Pak. Habis itu langsung diganti, nukar tarus. Oke, kita lanjutkan ya. Dalil bahwasanya para rasul, berdakwah kepada Allah itu adalah dakwahnya para rasul. Dan ini diantara tugas mereka. Tugas kita juga sebenarnya. Dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar dia menyuruh
semua umat manusia, ani abdullah, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan semua kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan hindari taghut, semua sesembahan selain Allah, bebatuan, pepohonan dan lain sebagainya, bahkan mungkin manusia yang ridha untuk disembah. Bagaimana Ustaz kalau misalnya ada orang menyembah Rasul? Bagaimana Ustaz kalau misalnya ada orang menyembah malaikat atau orang saleh? Rasulnya, malaikatnya, orang salehnya bukan taghut, karena mereka tidak rela untuk disembah. Siapa taghutnya? Syaitan yang mengajak orang untuk menyembah Rasul ini, syaitan yang mengajak orang untuk menyembah malaikat ini, syaitan yang mengajak orang untuk menyembah orang saleh ini. Ayat yang kedua dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu wahai Muhammad dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah. Ya. Semua rasul sebelum Nabi Muhammad plus juga Nabi Muhammad, mesti Allah wahyukan pada mereka satu perintah, bahwasanya tiada Tuhan selain aku, maka kalian harus menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama. Maka tugas kita pun sama. Dan subhanallah, para nabi dan para rasul itu diutus dan mereka harus menyampaikan satu perkara yang pasti bertentangan oleh umatnya. Dia akan perintahkan satu perintah yang sudah biasa ditinggalkan umat tersebut. Dia harus melarang sebuah perbuatan yang sudah biasa mereka lakukan. Kalau tidak pemberani, tidak mungkin seorang rasul, kalau tidak pemberani, tidak mungkin seorang nabi bisa menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka di antara sifat para nabi dan rasul, mereka semuanya pemberani. Karena mereka akan melarang orang dari kebiasaannya yang sudah ada. Karena mereka akan perintahkan orang dari perkara yang sudah biasa mereka tinggalkan. Allah berfirman, di antara sifat para rasul, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Dan mereka para rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan hanya takut pada Allah, mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan kalau nabinya kemudian penakut. Tidak bisa kita bayangkan kalau nabinya kemudian digertak saja, tidak berani menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Hai umatku, Allah berfirman apa? Apa dibentang aja. Pandai apa ya, Mak? Kada jadiin lah. Aku boleh kejagin. Rasulnya takut. Wahai segenap manusia, Allah Subhanahu wa taala melarang apa? Kada jadi barang beli. Nggak tersampaikan risalah ini kalau nabinya penakut. Mereka pemberani. Oke. Kembali kepada al-usul ats-tsalatsa. Dakwah kepada Allah adalah tugas para rasul, sebagaimana dua ayat tadi. Serta jalan bagi orang yang mengikuti mereka, para rasul. Jadi kalau kita betul-betul pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita akan berdakwah menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsekuensi iman. Ini konsekuensi kita beriman kepada Allah, kita harus mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang manusia mengetahui zat yang disembahnya, mengetahui nabi dan agamanya, serta dikaruniai taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu, maka hendaknya ia berusaha menyelamatkan kawan-kawannya dengan menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah baik imannya kepada Allah, kenal dia dengan Nabi Muhammad, tahu dia Islam dengan kemudian detail dalil-dalilnya, maka dia harus berusaha. Dan dia harus kemudian berusaha menyelamatkan teman-temannya dari penyimpangan-penyimpangan akidah, dari penyimpangan-penyimpangan ibadah, dari penyimpangan-penyimpangan akhlak. Karena Anda tahu Islam, dakwahi teman-teman Anda. Anda tahu Islam, tugas Anda kemudian menyampaikan ilmu kepada teman-teman Anda. Atau mungkin orang yang terdekat.
suami kepada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, atau kemudian paman, bibi dan lain sebagainya. Maka hendaknya ia berusaha menyelamatkan kawan-kawannya dengan menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya ia memberi kabar baik penuh sukacita. Ia memberikan tabsyir. Di antara ciri dakwah Nabi dan Rasul adalah memberikan kabar gembira akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa di momen yang lain kita juga menyampaikan ancaman supaya orang-orang itu takut. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Khaybar. Insyaallah minggu depan kita ingin bahas hadis ini secara lebih detail dan kita ambil faedah nanti dari kitab Tauhid. Ini sekedar untuk melengkapi saja. Oke, dikit lagi ya. 10 menit lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di perang Khaybar. Perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar adalah peperangan yang paling besar kemenangan yang pernah dialami oleh kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi. Perang Khaybar juga di mana orang Yahudi sangat dipermalukan kala itu oleh kaum muslimin. Bahkan di antara cara membedakan mereka orang yang sudah balik atau tidak adalah dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Kalau sudah tumbuh bulu kemaluan, balik, penggal kepalanya. Balik, penggal kepalanya. Dihinakan sekali orang-orang Yahudi oleh kaum muslimin kala itu. Perempuan, anak kecil tetap dihormati. Ini tidak, yang sudah balik, yang memerangi kaum muslimin. Bahkan sampai sekarang itu, sekian kilometer dari Madinah, tempat Khaybar, di mana dulu pernah terjadi peperangan, itu sampai sekarang tidak berubah. Karena dari dulu kemudian tempat ini dijaga, rapi. Dan tidak sembarang orang kemudian bisa masuk. Alhamdulillah dulu kami bisa masuk. Karena atas nama kampus. Semua bangunannya masih utuh. Tapi tentunya sudah rapuh. Jadi sangat berhati-hati sekali dulu kami, yakni ketika ke Khaybar, di mana dulu pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang Yahudi, di antara yang terbesar. Bahkan orang Yahudi zaman sekarang pun mereka tahu sejarah itu. Anak cucu mereka pun diceritakan tentang bagaimana mereka dipermalukan oleh kaum muslimin. Kenapa mereka membantai kaum muslimin seperti yang kita tahu sekarang? Karena mereka balas dendam. Makanya kalau orang-orang Palestina itu ya, mereka ketika ingin melemparkan batu, ingin mengketapel dan lain sebagainya, dan kemudian mereka melakukan yel-yel dengan menyebutkan Khaybar, itu orang Yahudi langsung panas, langsung marah. Kenapa? Mereka tahu sejarah bagaimana mereka habis-habisan, yakni kalah oleh kaum muslimin di tahun ke-7 Hijriah. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaisa Muhammad sayaud. Biasanya yel-yelnya begitu. Ingatlah Khaybar, hai orang Yahudi. Ingat, tentara Muhammad akan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, mudahan suatu saat nanti dibahas oleh Ustaz Ahmad Zainuddin, karena setiap malam Rabu ya, malam Rabu ada pembahasan sirah. Iya, mudahan nanti masuk pada perkara perang Khaybar, jadi kita bisa tahu detail kejadian waktu itu. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Khaybar, "Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim, thumma ad'uhum ila al-Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fi. Fa wallahi la ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Sudah disebutkan sekilas di antaranya waktu pertemuan yang lalu. Nabi Muhammad bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang hingga engkau sampai di pelataran mereka. Lalu ajaklah mereka kepada Islam. Kabarkanlah kepada mereka hak-hak Allah dalam Islam yang wajib mereka lakukan. Demi Allah, sungguh jika Allah memberi petunjuk seorang laki-laki dengan perantaramu, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini kewajiban berdakwah. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan sampai 12 faedah untuk hadis ini sebenarnya. Kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang detail tentang kejadian perang ini. Dan di sini kita ingin ambil faedah saja bahwasanya Nabi Muhammad perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah, mengundang orang kepada Islam,
mengundang orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada orang itu kewajiban dia ketika dia adalah seorang hamba. Mulailah dengan akidah. Mulailah dengan tauhid. Siapapun orang yang kita seru kepadanya. Yang ulun perhatikan sekarang juga ini dakwah tauhid. Kita ingin bahas pondasi, kita ingin bahas prinsip. Di sini dengan kitab ini, di Masjid Imam Syafi'i dengan kitab yang lain, tapi basicnya sama, semuanya adalah pondasi. Semuanya adalah keyakinan. Kalau kemudian keyakinan seorang itu mantap, akidah dia kemudian baik, dia mudah kemudian bersikap dalam semua hal, dalam segala hal. Karena prinsipnya sudah baik. Tentang iman dia ngerti, sikap terhadap pemerintah dia tahu, bagaimana kemudian terhadap para sahabat dia pintar, bagaimana sikap para wali atau mukjizat para wali atau karamah para wali dia juga faham. Bagaimana cara berdalil, karena prinsipnya dia sudah mantap. Orang yang sudah seperti itu, maka ketika ada badai atau penyeru ke neraka Allah Subhanahu wa taala, dia bisa pilih. Oh, ini benar nih, oh ini salah nih, oh ini beda sama prinsip nih. Ini keluar dari manhaj. Kenapa? Karena prinsipnya bagus. Karena keyakinan sudah mantap. Ini kenapa kemudian kita membahas tentang akidah dan prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurim syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin, kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Barang siapa menyeru kepada suatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyeru kepada suatu kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Makanya ya, sangat berbahaya sekali ketika orang kemudian dengan tulisannya, dengan makalahnya, dengan bukunya, kemudian menyesatkan orang lain. Dosa orang-orang tersebut, dia mendapatkan dosa yang sama. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebaliknya kalau dakwah, ketika kita berdakwah, karena sebab kita kemudian orang tersapa hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mendapatkan pahala ketika orang itu kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW mencontohkan, demi Allah, sungguh jika Allah memberi petunjuk seorang laki-laki dengan perantaramu, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Harta paling mulia dulu di zaman para sahabat adalah unta merah, paling mahal waktu itu. Harta apapun sekarang yang paling mulia di muka bumi ini, kalau misalnya karena sebab kita kemudian orang tersapa hidayah, karena sebab kita, perantara kita kemudian orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada harta dunia. Itu kalau satu orang. Bagaimana kalau misalnya banyak orang yang melalui perantara Anda, dia kemudian menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun ya, punya teman namanya Ustadz Zaid Susanto. Satu pesantren, juga kemudian di Madinah sezaman. Tapi dia kakak kelas. Pian tahu onta merahnya siapa? Onta merah beliau itu siapa? Ustadz Ahmad Zainuddin. Ya, Ustadz Ahmad Zainuddin, ketika pergi ke Madinah dengan pemahaman yang macam-macam. Ustadz Zaid lah kemudian dia yang merangkul Ustadz Ahmad Zainuddin. Dan pian bisa bayangkan berapa pahala dia sekarang dengan dakwah Ustadz Ahmad Zainuddin. Wih, luar biasa. Luar biasa. Karena secara pribadi saja, saya pribadi mendapatkan banyak kemudian pernyataan banyak orang, dia mengenal dakwah ini gara-gara dakwahnya Ustadz Ahmad. Siapa yang kemudian dapat pahala yang sama? Ustadz Zaid. Itu yang harus kita kejar. Mungkin karena Anda, perantara Anda, banyak orang tersapa hidayah Allah Subhanahu wa taala, berapa kemudian pahala tabungan kita? Maka jangan pernah kemudian malas dalam berdakwah. Sekalipun cuma menyebarkan broadcast, sekalipun cuma kemudian menyampaikan SMS, sekalipun cuma kemudian menyebarkan buku.
Ya, mungkin karena perantara Anda orang kemudian mendapatkan hidayah Allah. Berapa kemudian tabungan pahala kita, subhanallah. Mudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua kita kesempatan untuk mendapatkan unta merah ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pahala yang lebih tinggi dibandingkan harta yang paling mulia di zaman kita. Karena sebab kita misalnya ada orang yang mengenal dakwah sunnah ini .com. dakwahsunnah.com. Lu lanjutkan sedikit ya. Barang siapa menyeru kepada suatu petunjuk, maka yang baik tentunya ya, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Walaupun waktu itu ya, untuk kasus Ahmad, yakni kakak-kakak kelas dia juga kemudian yang merangkul bersama. Ada Ustaz Anas Burhanuddin, ada Ustaz yakni Abdullah Zain. Ya. Ustaz Ahmad Zainuddin pergi yakni ke Madinah dengan pemahaman sufinya. Di sanalah kemudian subhanallah, dan itu di tahun kedua. Ulun dulu bersama beliau itu sama-sama ikut tes tahun 99 di Jogja, di pesantren tahfidz Taruna Al-Quran. Qadarullah ulun keterima, beliau enggak. Harusnya kan orang kalau misalnya sudah tertolak, padahal dia pemahamannya sufi, negeri yang akan dia datangi adalah negeri Wahabi. Harusnya ketika tertolak sudah dong. Tapi tidak putus asa, dia daftar lagi dan masuk di tahun berikutnya. Dan subhanallah hidayah Allah menyapa dari kakak-kakak kelasnya, dari teman-temannya. Subhanallah. Nah, sekarang beliau on the way Papua. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah Anda orang yang sama. Karena sebab Anda kemudian banyak orang tersapa hidayah. Insyaallah bukan naib, karena beliau juga sering menyampaikan di beberapa pengajiannya akan masa lalu yang itu bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di antara makna kita dilarang menceritakan dosa masa lalu yang sangat kemudian yakni aib bagi masyarakat sekitar. Anda menceritakan dulu tentang pembunuhan yang pernah Anda lakukan, Anda menceritakan dulu tentang pencurian yang Anda lakukan, aib semuanya. Yang gitu-gitu ya tidak kita ceritakan sekalipun kita sudah bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, dalam riwayat Imam Muslim juga Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Subhanallah. Ulang. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Subhanallah. Makanya ya, jangan pernah meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Ulun kutip perkataan Ustaz Ahmad juga, kita tidak tahu amal mana yang kemudian akan menggiring kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak tahu. Lakukan kebaikan saja, sekecil apapun itu. Apalagi yang sekarang dilakukan Ahlul Bait yang punya rumah ini. Atau pian ketika mengajak teman pian ke sini juga. Tim keker, tim yang menemani ulun juga. Semua demi dakwah. Semua menyebarkan ilmu. Bukankah terkadang misalnya ketika sebagian di antara pian mendapatkan satu broadcast misalnya dari dakwah sunnah, itu pian akan mendapatkan hal yang sama dari teman-teman. Dung, semuanya ikut. Ingin menyebarkan. Semuanya ingin kebaikan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mungkin di suatu malam ketika semua orang tertidur, di malam itu kemudian, di detik itu kemudian ada puluhan, ratusan, jutaan doa mengetuk langit Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk Anda. Karena Anda pernah berbuat baik kepada dia. Mungkin Anda selamatkan dia
dari keterpurukan. Mungkin Anda tolong dia ketika dia lagi susah. Bahkan Anda mungkin lemparkan kepada dia senyuman yang manis yang kemudian memberikan kesenangan, kebahagiaan di hati dia. Kalau boleh ulun tambahkan, di luar perkataan Imam Ibn Qayyim, mungkin orang yang Anda selamatkan dari penyimpangan dia selama ini. Mungkin orang yang kemudian Anda giring kepada dakwah ini, pemahaman ini. Dia bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam, setiap malam dia doakan, dia sebut nama Anda dalam doanya. Ini orang yang dahsyat. Orang kalau sampai mendoakan orang lain sampai nyebut nama, itu luar biasa. Dia sebutkan nama Anda di dalam doanya. Ya Allah, berikan kebaikan pada fulanah binti fulan. Ya Allah, berikan kebaikan pada fulan binti fulan. Dia tolong saya ketika saya terpuruk, ya Allah. Dia pinjami saya uang ketika saya tidak ada seorang pun yang mau minjami saya uang. Dia keluarkan saya dari pemahaman penyimpangan selama ini yang saya pahami, ya Allah. Dia terangkan detail kepada Allah kebaikan orang ini. Dan itu mungkin puluhan, ratusan, bahkan mungkin jutaan orang. Di detik yang sama, di menit yang sama, di tengah malam ketika semua orang tidur, puluhan doa mengetuk langit Allah, kebaikan untuk Anda. Maka kata beliau, fala tastahin bil khairi abada. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walaupun cuma mengirim SMS kepada teman supaya dia ikut kajian, walaupun cuma menyebarkan broadcast ulang sebuah broadcast dakwah misalnya, supaya orang kemudian bisa ikut kajian, atau minimal mendengarkan streaming. Karena perbuatannya sangat ringan, copy kemudian paste send, ringan sekali amalannya. Tapi bisa jadi kemudian karena itu orang kemudian tersapa hidayah Allah Subhanahu, karena Anda, karena broadcast Anda, karena nasihat yang Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk berdakwah dan mendakwakan Islam ini, khususnya agama Allah, tauhid, kepada orang-orang yang kita cintai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan mendatang, seperti janji ulun tadi, kita ingin sebutkan detail cerita tentang perang Khaybar ini. Bukan perangnya, lebih detail tentang hadisnya, karena hadisnya panjang sebenarnya. Hadisnya ini panjang dengan banyak faedah yang bisa kita ambil. Insyaallah pada pekan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf ulun, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.